hari ini kita membahas dua robot vakum dari Mova. i10 yang harganya hampir 2 juta dan i40 Ultra yang harganya hampir 8 juta. Apa aja sih bedanya? Yuk kita ulik dan mana kira-kira yang cocok buat di rumah kalian. Di tahun 2026 ini, siapa sih yang nggak tahu robot vakum? Pasti semuanya udah pada tahu kan, nggak asing lagi. Tapi mungkin kalian ada yang baru denger Mova. Jadi Mova itu Smart Cleaning Appliances dari China yang fokusnya itu di robot vakum dan di Smart Cleaning Technology. Pas baru datang dari packagingnya itu udah kelihatan beda banget ya. Yang satu gede dan yang satunya kecil. Kita buka dari yang gede dulu nih karena penasaran isinya apaan aja. Berat banget. Oh, itu doknya doang segede gitu. Ternyata bener dong, isinya banyak banget nih, beranak. Alhamdulillah akhirnya kebuka juga semuanya dengan sedikit effort ya. Abis itu kita pasang-pasangin semua perintilannya ke robot vakum dan tara! Mova i40 Ultra siap dipakai. Sekarang kita lihat yang kecil yuk. Nah, kalau yang ini unboxingnya tuh lebih gampang ya, dan itemnya nggak sebanyak yang gede tadi. Jadi untuk bukainnya tuh lebih cepat. Pasang perintilannya juga lebih cepat. Tara, Mova i10 siap dipakai juga. Oke, nah itu dia tadi Miftah udah ngejelasin proses unboxingnya dapat apa aja. Nah, sekarang saatnya kita bahas yang paling pertama, first impressionnya ketika udah tersusun semuanya. Ini yang i10, dia lebih simple. Dia robot vakum yang berbentuk lingkaran aja, ada sensornya di area depan sini, bagian atasnya clean seperti ini. Ada dua tombolnya nih untuk return to home sama tombol nyalain. Nah, kalau yang i40 Ultra dia terlihat lebih besar karena emang secara diameter itu dia 35 cm, yang ini cuma 32 cm. Dia juga lebih tinggi karena ada sensor lasernya yang di bagian atas ini. Total ketinggian itu 10 cm, kalau yang ini cuma 7,6 cm. Jadi emang lebih ringkas lah ya kalau yang ini. Sini ada sensor laser, bagian depan ada sensornya lagi, ada tulisannya Adaptive Avoidance. Terus untuk tombolnya, nah tombolnya yang sini cuma 2, yang ini dia ada 3 nih. Ini kalau mau spot area cleaning, ini untuk tombol power, dan ini untuk tombol return to home. Kalau dari build quality mirip sih ya antara keduanya, sama-sama rapih, sama-sama cakep semua sih. Dan ini pas disorot sama lighting bener-bener kayak looks-nya tuh jadi kayak glossy, wow gitu. Nah, kalau segi fungsi, kedua robot vakum ini sama-sama bisa menyedot debu dan sama-sama bisa dipakai untuk ngepel. Cuman yang i10 ini dia fungsinya untuk lebih yang light cleaning untuk area rumah yang mungkin tidak terlalu luas. Kalau yang i40 Ultra dia bisa deep cleaning dan untuk area rumah yang cukup luas dia juga mampu. Nah, ini bisa disebut juga sebagai apa ya? High-end robot vakum. Kalau yang ini ya entry level robot vakum. Terus untuk kemampuan daya hisapnya yang i10 itu dia bisa 4500 PA dengan ukuran yang ringkas ini. Kalau yang ini daya hisapnya pastinya lebih besar karena secara fisik juga dia lebih besar, dia bisa sampai 19.000 Pascal. Nah, kalau dari sensor-sensor ini yang paling penting juga dari sebuah robot vakum. Nih, kalau yang ini kan memang secara ukuran ringkas, dia sensornya ada di depan sini, infrared deceleration sensor, terus ada edge sensor dari di belakang bumper ini. Jadi ketika udah nabrak, edge sensornya akan baca, oh ini kena sesuatu nih. Terus kalau yang ini di i40 Ultra kelihatan yang tadi aku udah bilang juga ada sensor laser distance sensor, terus ada juga 3D line laser sensor. Dan juga tetap ada edge sensornya yang dari si bumpernya ini. Jadi dari segi sensor yang bagian atas ini lebih komplit ya. Makanya nanti dia bisa mapping yang lebih bagus. Nanti akan aku bahas satu persatu. Terus kalau kita flip, karena kita perlu melihat sensor yang ada di bawahnya juga. Oke. Keduanya sama-sama bisa membaca kalau dia udah berada di pinggiran tangga, taruhlah ya. Makanya dia ada namanya cliff sensor. Jadi misal udah berada di pinggiran, dia nggak akan jatuh tuh, nggak akan nerusin ke sana. Ini kalau jatuh gelundung-gelundung kan buyar ya. Nah, kalau yang i10 cliff sensornya tuh ada di 1, 2, 3. Ada 3. Kalau yang di i40 Ultra
cliff sensornya, karena ini dia juga lebih besar ya. Ada 1, 2, 3, 4. Dan ada tambahan satu sensor lagi di bawah, yaitu carpet detection sensor. Makanya dia bisa mendeteksi dia pas ngebersihin itu apakah melewati sebuah karpet. Karena kalau dia melewati sebuah karpet, ini dia punya satu fitur yang menarik. Dia akan menaikkan mop padnya yang di belakang sini. Jadi nggak bikin basah. Nanti akan kita bahas lebih lengkap ya. Nah, ini dia nih. Ini kita udah tes dan kita coba pakai selama kurang lebih semingguan. Dan apa aja sih yang akan kita dapetin setelah proses pengetesannya? Ini, yang paling pertama adalah mapping dan obstacle avoidance-nya. Karena ini menurutku salah satu fitur yang paling penting yang harus ada di sebuah robot vakum. Nah, jadi i10 itu dia nggak ada fitur mapping sama nyimpen mapnya. Jadi dia ketika kita nyalain kayak gini kan, terus kita pencet nyala, di map di aplikasi itu emang ada kayak mapnya gitu, tapi itu cuma ke record pas dia lagi ngebersihin. Nah, kalau kita ngulang bikin cycle ngebersihin yang baru, mapnya bener-bener akan hilang, semua ngulang lagi dari awal. Dan yang perlu di notes, kita tidak bisa interupsi sama sekali. Taruh lagi nih, ini kita end task gitu ya. Kita end task, terus mau continue di mana dia ngebersihin sebelumnya, nggak bisa. Dia akan ngulang lagi semua proses cleaningnya dari awal. Itu dari i10. Kalau untuk mode bersihnya dia tuh ada 4, edge, all, random, sama spot. Nah, ini dia ngatur gimana cara kerjanya aja sih, kayak mau lewat yang mana dulu gitu-gitunya. Itu yang bisa di otak-atik. Nah, kalau yang i40 Ultra ini dia kelebihannya bener-bener canggih. Dia bisa mapping, dia bisa positioning, bisa record udah cleaning area mana aja, mapsnya pun nanti tersimpan, nggak kayak yang i10. Jadi kita juga bisa continue tasknya kalau di tengah-tengah kita interupsi. Misal nih, dia lagi ada di titik mana, kita cancel dulu, stop dulu, kita mau lewat atau apa. Nah, nanti kita pencet cleaning lagi, dia akan continue, akan melanjutin dari titik yang sama. Kalau i10 tadi kan nggak bisa. Ini canggihnya. Beda banget emang robot vakum yang ini tuh. Harga hampir 8 juta, dia emang udah selengkap itu. Kalau untuk mode bersihnya dia ada 3. Ada room, ada all, sama zoning. Nah, ini juga salah satu kelebihannya ya. Karena dia punya fitur mapping itu. Kita bisa milih mau area yang mana aja yang mau dibersihin. Atau ruangan A, atau ruangan B, atau zonasi mana doang. Nah, ini semua fitur-fitur yang dipunyain dari si i40 Ultra. Dimana i10 dia tidak punya. Nah, terus yang selanjutnya obstacle avoidance-nya gimana antara i10 dan i40 Ultra. Kalau yang i10 itu obstacle avoidance-nya simple aja teman-teman. Pokoknya dia kalau nabrak, bumpernya kegoyang, sensornya ngebaca, dia baru belok tuh, baru menghindar, baru cari jalan lain. Nah, kalau yang i40 Ultra dia tuh obstacle avoidance-nya bener-bener udah advance karena dia punya laser distance sensor itu ya. Jadi kalau dia mau menabrak sesuatu, ada objek di depannya, nggak sampai nabrak, dia udah menghindar. Itu canggihnya. Beda banget sama yang i10. Kita kan juga eksperimen nih. Kita melakukan 2 eksperimen. Kita tes pakai kabel sama sendal. Nih, kalau yang i10, ini ada kabel, dia akan lewat, tapi terus keseret. Nah, terus kalau sandal, dia tuh akan nabrak sandalnya dulu, ketika udah ketabrak, kesenggol, dia baru menghindar. Beda kalau yang i40 Ultra, dia pas ada kabel dia akan keseret dulu, tapi habis itu kabelnya kelepas tuh, jadi nggak ikut keseret kemana-mana. Nah, kalau yang sendal i40 Ultra dia juga udah bisa deteksi ini ada sendal, bahkan sebelum kena sendalnya dia udah langsung belok, udah langsung menghindar. Canggih. Oh ya, notes tambahan, kalau yang i10 untuk meletakkan charging docknya itu harus nempel ke dinding ya. Kalau dia nggak nempel ke dinding, dia pas mau balik ke charging dock bakal kegoyang-goyang, kegeser-geser terus gitu sih teman-teman. Untuk tes yang kedua, tingkat kebersihannya pas ngebersihin lantai. Ini juga yang paling penting juga, karena kita beli robot vakum kan buat bersihin rumah ya. Kalau untuk bersihin lantai yang kotor, keduanya sih sebenarnya mirip-mirip aja performanya, karena bisa beneran bersihin lantai. Kita kemarin tuh ngetes, kita bikin skenario ada air teh sama tepung. Si i10 maupun i40 Ultra ketika ngelewatin kedua kotoran itu, sekali lewat seret, sama-sama bisa langsung bersih pas sekali lewat. Jadi makanya aku bilang ini sama-sama bisa nih buat ngebersihin lantai. Cuman apa yang ngebedainnya? Nah, untuk setting bersihnya keduanya itu bisa pilih mode vakum
mode mop atau vakum dan mop juga, dan semuanya bisa disetting suction powernya berapa, mau yang quiet mau yang max semuanya bisa disetting, termasuk juga water flow-nya yang keluar dari mopnya itu semuanya bisa disetting. Terus apa sih yang paling bikin beda nih antar keduanya? Kalau kita bahas dari sisi tingkat kebersihannya para robot vakum ini. Nah, ini balik lagi ya ke fiturnya teman-teman. Contoh untuk bersihin area sudut, E40 Ultra itu punya Maxi Reach Mop Extend. Nah, terus apa lagi nih fitur yang paling membedakannya? Nih, kalau E40 Ultra kan dia punya all-in-one station. Ini ternyata bener-bener bisa kasih manfaat banyak pas kalau kita lagi ngebersihin rumahnya. Contoh, itu kita bisa semuanya full otomatis. Jadi kita juga bisa schedulekan mau kapan aja ngebersihnya, berapa hari sekali. Ini bisa kalau yang E40 Ultra. Terus kalau dia lagi ngepel, nanti dia akan hitung tuh luasannya udah berapa meter persegi. Nanti kalau udah sampai 20 meter persegi atau mau kita bisa set mau berapa, dia akan balik ngebersihin pelnya dulu ke stationnya, dibersihin, ganti air yang baru, baru lanjut ngepel lagi. Makanya lantainya bisa lebih bersih lah ya kalau untuk membersihkan area yang lebih luas. Kalau yang i10 tidak ada karena dia tidak punya all-in-one station. Nah, kalau yang E40 Ultra ya sesuai namanya ya, Ultra, udah pasti lebih canggih, mappingnya, obstacle avoidance-nya lebih advance, belum lagi dia punya all-in-one station yang mempermudah sekali ketika kita bersih-bersih. Praktis banget sih pokoknya, kita nggak usah manual gitu Kita loh nggak usah manual, ngebersihinnya. dryingnya, washing mopnya, nyedot debu yang dari robot vakumnya semuanya udah bisa di situ. Bahkan kita bisa schedule juga. Ya bener-bener komplit lah ya. Ya worth it dengan harga 7,999. Itu sesuai lah sama semua performa yang udah kita cobain. Dan menurutku ini juga cocok kalau kita mau di rumah yang ya lumayan besar, oke. Lumayan kompleks juga Lumayan gitu kompleks, ya. ruangnya juga oke, seperti yang kita bilang di awal. Cuman memang kalau rumah kalian 2 lantai, kalau mau bersihin dari lantai 1 misal habis dibersihin, mau digeser ke lantai 2 ya tetap harus kita pindah dulu Iya robot dong, vakumnya. dia belum bisa naik tangga. Ya belum bisa naik tangga sendiri. Belum ada fitur, mungkin nanti nextnya ada ya. Iya, mungkin 10 tahun lagi ya baru Cuman ada. balik lagi sih, ini bukan berarti yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek, enggak. Semua punya tergantung plus lagi, minus. iya, sama tergantung kebutuhan kalian sih, butuhnya yang mana gitu kan. Bisa jadi i10 malah lebih maksimal di rumah kalian Yap. gitu kan. Dan ini hasil reviewnya dari kita, semoga membantu teman-teman yang mungkin lagi galau memilih robot vakum buat di rumah. Semoga bermanfaat videonya. Kira-kira kita bakal bahas home electronics apa lagi nih? Apa ya? Coba tulis di komen. Oke, dadah, thank you. Dadah.